ila khadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum ila yaumil khubar, wa khususan li khadrati Syekhuna Sahlan bin Syekh Ubaidillah bin Syekh Yasin bin Syekh Muhammad Sa'ad wa Syekhul Wasil wa Syekh Jamil Masyayihina min Jamil Awliya wa Syuhada wa Salihin radhiyallahu anhum, khususan li khadrati Mbak Desi Mbak Yuli Andari, mugi-mugi diparingi kesembuhan, syihatan wal afiyah zahiran wa batinan. La khadrati Mas Agus, Mas Erik, anallahu yughfir lahum wa yarhamuhum wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi hadana ila dinihil qawim wa bayyana lana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan nanalu biha maghfiratan wa rahmah min yaumina hadza ila yaumin nakhdah. Para alim ulama, para sesepuh, khususipun dumateng takmir Masjid Setono Gedong, langkung-langkung dumateng Romo Yai Muhajir Irsyad ingkang kawula mulyakaken, Mas Fuad lan para pengurus takmir ingkang boten saged kawula sebutkan setunggal-setunggal. Boten sumbi dumateng Ketua Majelis Istiqomah Bu Untari Muhajir dan seluruh pengurus Majelis Istiqomah. Atallahu baqa'ahum fi sihatin wa afiyah. Mugi-mugi mawon pinaringan sehat wal afiat, umur ingkang barokah, sareng-sareng mangke saged angsal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Niki ngaos malih surat Al-Kahfi, surat yang luar biasa sekali. Cirose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ala adullukum ala suratin syayya'aha sab'una alfi malakin. Biasanya kalau surat dari Quran itu turun kepada Rasulullah, itu lewatnya malaikat Jibril. Tapi surat Al-Kahfi niki turun itu dibersamai dengan 70.000 malaikat. Sapiro iku akeh. Jenengan mawon dateng mriki napa enten 70.000. Tapi ya alhamdulillah niki sakniki pun tambah kebek masjidnya. Kebek ora mungkin Masjid Setono Gedong nampung 70.000. Kula ningali dateng Google nggih, jarine Mbah Google. Masjid Agung niku kapasitasnya namung 11.000. Brawijaya Stadion niku 22.000. Lah 70.000 niku sak piro akeh malaikat. Mulane niki lho luar biasane surat Al-Kahfi. Apa malih niki surat dibaca ketika malam Jumat. Niku angsal nurul azimah, cahaya yang agung. Siapa yang bahkan bisa menghafalkan ayat 1 sampai 10 selamat dari semua fitnah.
wong fitnah dakjal mawon slamet apa maneh fitnah menungso luwih dislametke niku luar biasane surat Al-Kahfi. Mula monggo niki sareng-sareng wancine ayat 21 dan 22 ingkang ditadabburi wonten ing dalem Senin injang menika. Kula tak nyuwun sinten niki sing ngorik riyen. Ayat 21 sampai 22, 2 ayat mawon. Pak Fuad mawon nggih. Monggo Pak Fuad. Ayo monggo. Boten. Terus wa kadzalika a'tarna 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibil karim wa nafa'ana wa iyyakum min dzikri ayatil hakim. Hadirin ingkang dimuliakan Allah, Surat Al-Kahfi ayat 21 yang baru saja dibacakan oleh Al-Ustadz Fuad meniko adalah ayat ingkang begitu mulia. Monggo sareng-sareng diperhatikan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Wa kadzalika, dan demikianlah kami perlihatkan kepada manusia agar mereka tahu bahwa sesungguhnya janji Allah itu benar. Hari kiamat tiadalah keraguan di dalamnya atas perselisihan masalah di antara mereka. Faqalu banu 'alaihim bunyana. Mereka berucap, bangunlah satu bangunan di sekitarnya. Rabbuhum a'lamu bihim. Allah Tuhan mereka lebih mengetahui. Qala alladzina khalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Maka mereka yang menguasai di antara mereka berucap, ambillah bagian dari Al-Kahfi ini sebagai masjid. Wa kadzalika, dan demikianlah seperti yang telah kemarin kita bahas. Ketika pemuda Al-Kahfi itu tidur 309 tahun lantas dibangunkan kembali oleh Allah.
Itu kan pemuda Al-Kahfi pergi ke pasar, lantas melakukan transaksi jual beli. Ketika salah satu pemuda Al-Kahfi itu tadi mau membayar dengan koin uang mereka, si penjual itu bingung. Loh, ini bukannya koin uang dirham yang dulu dipakai oleh kakek buyut, sudah ratusan tahun yang lalu. Kamu dapatkan dari mana wahai pemuda? Bingung para penjual itu. Kok ada uang umurnya 100 tahun dipegang oleh seorang pemuda yang masih terlihat antara umur 20 sampai 30 tahun. A'tharna alaihim. Lah kejadian ini diperlihatkan oleh Allah. A'tharna itu kan artinya diperlihatkan. Kepada siapa? Quran enggak menjelaskan. Tafsirnya diperlihatkannya hal ini entah itu untuk orang beriman dan juga orang-orang kafir. Jadi kunci dalam ayat ini ada lafadz id yatanaza'u bainahum amrohum. Jadi sebelum adanya kejadian ini tadi, di daerah itu sedang berlangsung perdebatan intelektual Islam dan iman. Kalau dulu 300 tahun yang lalu sebelum si pemuda ini terbangun, rajanya itu kan zalim, Daqyanus. Tapi ketika pemuda Al-Kahfi ini bangun, rajanya itu sudah muslim. Dan orang-orangnya cerdas-cerdas. Hampir-hampir satu penduduk itu kiai kabeh. Terus berdebat, yatanaza'una bainahum amrohum. Ini perdebatan niki. Nopo debate? Fi ba'fil jasad. Nanti di hari kiamat akan ada hari kebangkitan. Lah itu apa yang dibangkitkan? Rohnya saja atau roh bersamaan dengan jasadnya? Nah ini jadi perdebatan. Ada yang ngomong yang dibangkitkan rohnya saja, karena jasad sudah tidak mungkin kembali. Yang satunya ngomong nggak bisa, ya roh dan juga jasad. Wong jasad dulu juga ikut berdosa. Masa kalau masuk neraka jasadnya tidak ikut ke neraka? Pendapat yang mengikuti bahwa roh saja nanti yang akan dibangkitkan gak terima. Gak bisa, nanti yang dibangkitkan itu hanya roh saja. Karena kalau jasad ikut didatangkan kembali, jasadnya kan jasad yang baru. Wong dulu jasadnya yang berdosa itu jasad lama. Ini jasad baru nggak ikut berdosa. Nggak masuk akal berarti. Berarti yang jadi esensi siksa nanti di kiamat itu adalah roh. Bahagia, sedih, senang, susah. Ini kan masalah rohaniyah, bukan masalah jasad. Toh juga banyak orang kaya tetapi menangis hatinya karena permasalahan yang bukan jasadiah. Akhirnya debat seru ini tadi. Maka di tengah-tengah perdebatan itu Allah dawuh, a'tharna alaihim, kami perlihatkan kepada kalian, liya'lamu, agar kalian tahu, anna wa'dallah, janji Allah nanti hari kebangkitan hakun, itu benar. Dari sini qaul hujjah ahlus sunnah wal jamaah berfatwa yang dibangkitkan di hari kiamat nanti ar-ruhu wal jasadu ma'an, rohnya dan juga jasadnya. Buktinya apa? Al-Kahfi, pemudanya
itu ketika bangun dari tidur bukan saja rohnya, tetapi Allah juga mampu menjaga jasad-jasadnya. Hakun, ini perkara yang enggak perlu dipertentangkan. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Lah hari kiamat, sa'ah, hari kebangkitan, hari hisab, enggak usah ada keraguan. Pasti itu nanti ada. Dari sini seluruh komponen cerita Ashabul Kahfi mempunyai kesimpulan bahwa Ashabul Kahfi ini mempunyai satu tujuan khusus untuk kita ambil hikmahnya, yakni taqwiyatul iman. Setiap manusia wajib setiap hari memperkuat iman. Artinya semakin tinggi iman dari seseorang, maka semakin tinggi godaannya. Makanya di surat Al-Kahfi mboten disebutkan siapa nama-nama Ashabul Kahfi. Mboten enten di Quran niku. Quran tidak menyebutkan nama-nama Ashabul Kahfi. Juga tidak disebutkan di mana letaknya. Quran juga tidak menyebutkan tahun piro, wulan nopo, dina apa, gak enten. Nopo? Karena agar tidak ada pengkhususan yang melupakan makna asal. Makna asalnya kan taqwiyatul iman. Nanti kalau Quran kok menyebutkan namanya siapa, tempatnya di mana, orang itu akhirnya punya asumsi. Loh itu kan zaman dulu. Itu kan di daerah sana. Kita kan orang Jawa. Nggak berlaku itu di sini. Semisal namanya itu Fulan, Faruk, Farik. Itu kan si Farik, itu kan si Fulan, bukan saya. Kejadian itu khusus untuk dia, bukan untuk saya. Akhirnya kita lupa dari poin asalnya. Makanya Quran di sini tidak menyebutkan namanya. Makanya setiap ayat kalau poin utamanya itu adalah hikmahnya, Quran tidak akan pernah untuk memberi siapa nama pelaku atau aktor di balik cerita tersebut. Contoh surat Ghafir ayat 28. Niku kan ada lafaz wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Jenengan garis bawahi waqala rajulun mu'minun, dan telah berkata laki-laki yang beriman dari golongannya Fir'aun. Hei Fir'aun, nanti kalau ada laki-laki dan mengatakan Allah adalah Tuhannya, apakah kamu akan membunuhnya? Di surat Ghafir ayat 28 ini cuman menyebutkan rajulun mu'minun, tidak menyebutkan siapa namanya. Karena esensinya bukan siapa namanya, tapi esensinya adalah apakah nanti Fir'aun itu akan membunuh setiap orang yang beriman. Maka di sini nanti tafsirnya beda-beda. Rajulun mukminun itu ada yang mengatakan namanya Hizbil, ada yang mengatakan ini dari suku Qibtiyah, dan banyak sekali. Contoh lagi di dalam surat At-Tahrim ayat 10. Itu Allah dawuh dharaballahu mathalan lilladzina kafarum ra'atan nuhi wa imra'ati lut kanata tahta abdaini minas sholihin. Allah memberikan perumpamaan terhadap orang-orang kafir. Itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadinas sholihin. Mereka itu istrinya orang-orang soleh, tapi fakhonatahuma, tapi sayang durhaka. Allah nggak menyebutkan siapa namanya istri Nabi Nuh, siapa namanya istri Nabi Lut. Seandainya kok disebutkan, orang niku akhirnya nanti menisbat-nisbatkan. Contoh kalau datang tafsirnya
itu istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Kalau yang saya ingat itu Nabi Nuh itu namanya adalah Felah dan Helah. Nah, seandainya kok itu disebutkan dalam Quran, jenengan enten mboten sing asmane Helah. Lah kok lek jenengan asmane Helah, terus Quran mengatakan istrinya Nabi yang durhaka itu Helah, akhirnya didadekne olok-olokan, digawe padan-padanan. Akhirnya gak disebutkan oleh Quran. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya itu adalah diceritakannya yang namanya istri, walaupun suaminya soleh, belum tentu istrinya itu solihah. Karena yang menjadi acuan solehah atau tidaknya itu adalah bagaimana dia mengikuti suaminya atau tidak. Bukan siapa namanya, bukan di mana tempatnya, kapan waktunya. Ini adalah kenapa Quran kok tidak menyebutkan siapa-siapa nama Ashabul Kahfi. Walaupun nanti di tafsirnya itu akan ada banyak sekali tafsir. Siapa namanya, di mana tempatnya, di mana letak secara geografisnya, ditafsir, dibahas secara detail. Tapi dalam paparan hari ini kita nggak membahas itu, karena kalau kita membahas itu nanti terlalu panjang lebar. Kita ambil ibrohnya bahwa dari ayat ini kisah Ashabul Kahfi itu mempunyai tujuan untuk taqwiyatul iman. Hadirin ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mula sak sampune niku Gusti Allah dawuh, faqalu bnu alaihim bunyana. Faqalu, mereka berucap. Mereka itu orang-orang yang menemukan Ashabul Kahfi di transaksi jual beli tadi. Setelah diketahui dan diduga Ashabul Kahfi itu hidup 300 tahun yang lalu, Ashabul Kahfi ki langsung belayu balik ning guwa kembali. Terus dikejar Ashabul Kahfi sudah masuk ke goa. Masuk ke goa itu nopo ternyata? Kalau jari ini tafsir, ka'annal mutanazi'ina lama ra'au adama ihtidaihim ila haqiqati halihim min haisun nasabi wal ismi wa min haisul adadi qalu dzalika tafwidhan lil amri ila alamil ghuyub. Ketika penduduk itu sudah mengejar Ashabul Kahfi, mau menanyakan siapa namanya, dulu dari daerah mana, berapa jumlahnya, itu Ashabul Kahfi di dalam goa ternyata sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Rabbuhum a'lamu bihim, Allah yang lebih tahu. Makanya katanya Al-Quran, Rabbuhum a'lamu bihim, seakan-akan memberikan pesan di dalam Quran akan ada ayat suatu pernyataan tanpa pengetahuan. Suatu pernyataan tanpa pengetahuan itu contoh diantaranya adalah Ashabul Kahfi. Makanya nanti di ayat yang ke-22 tadi seperti yang dibacakan Ustadz Fuad kan, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan memperdebatkan masalah Ashabul Kahfi kecuali dengan satu kaca yang bersih, benar-benar bersih. Hadirin ingkang dimulyakaken Allah. Sak sampune niku ketika mengetahui Ashabul Kahfi sudah meninggal, niku qala alladzina ghalabu ala amrihim. Orang-orang yang paling berkuasa, yang dimaksud di sini sang raja, memberikan titah kepada rakyatnya. Nopo jare ini? Lanat tahidanna alaihim masjidah. Ya wis, digawe masjid sebagai bentuk di sini dulu pernah ada kejadian suci istimewa Ashabul Kahfi. Niki dalil bahwa ketika orang soleh
itu meninggal dunia, kita boleh mengambil satu kenang-kenangan darinya untuk dijadikan nopo? Na'buduna illallah, untuk dijadikan semangat kita bertambah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam bahasa lainnya tabarruk. Ini dalil adanya tabarruk. Dan akhirnya setelah itu daerah Ashabul Kahfi ini, kalau katanya saat ini di Yordania niku banyak sekali dikunjungi oleh berbagai peziarah untuk mengambil barokah darinya. Loh Gus, nanti kalau tabarruk di daerah Ashabul Kahfi itu ada kesyirikan bagaimana? Loh niki kadang kita itu salah memahami hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nate dawuh, riwayatnya Imam Muslim, inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriqu min ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fit dunya. Dari ini Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah saya nggak takut umat saya nanti syirik. Niki jaminannya Rasulullah. Nggak mungkin umat Rasulullah itu syirik. Gak enten dalam sejarah. Walakin akhafu alaikum antanafasu fit dunya. Tapi yang paling Rasulullah takutkan itu adalah ketika umat ini cinta terhadap harta. Mula entene masjid sebagai bekas peninggalan daripada orang-orang soleh itu termasuk daripada bagian yang diperbolehkan oleh syariat, dengan catatan adalah untuk menambah semangat kecintaan kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku tadi catatan pentingnya. Lanat takhidanna alaihim masjidah. Sayaquluna salah satu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Setelah itu hari berganti hari, orang-orang niku padha gosip. Kaya awake dhewe lek pas tuku janganan ngoten nika lak gosip. Yu iki mau enek cerita apa yu? Ngoten. Gosip. Iki jane iki wingi sing dadi ceritane yu paijah kaya apa? Ashabul Kahfi ki enek pira? Enek 3, 4, 5, 6 tapi 7. Niki rajam bil ghaib. Gak ono sing ngerti rajam bil ghaib. Yo wis gur omong-omongan tok wae. Ada yang mengatakan 3, yang keempatnya adalah anjing. Ada yang berucap khamsatun sadisuhum, jumlah orangnya 5. Yang keenamnya adalah anjing. Terus enten sing dawuh malih wa yaquluna sab'atun wasaminuhum kalbuhum. Jumlahe wong kuwi 7, sing kewolune kuwi anjing. Nah, berkaitan ayat niki adalah ayat tentang bagaimana hukumnya anjing. Datang Quran gak ada kejelasan anjing niku najis. Jenengan padosi kat awal sampai akhir anjing najis niku mboten enten di Quran niku. Enten sinten sing semerep dalil anjing niku najis. Mboten enten. Air liurnya anjing nggih mboten enten teng Quran. Jenengan padosi to, jenengan tangklet datang ustad di sekitar rumah panjenengan nopo dalil Qur'ane lak mboten enten. Baru enten niku Rasulullah dawuh tuhuru inai ahadikum idza walago fihal kalbu
ayyagsilahu sab'al marrat. Cara bersesuci kita ketika ada tempat dijilat anjing itu dengan cara membasuhnya 7 kali. Baru saking niki enten dalil jilatannya anjing niku najis. Jilatane mawon sing najis. Mboten rambute, mboten napa-napane. Mulane Imam Hanafi, Imam Maliki dateng Mekah mriko niku ya Allah, ulama-ulama niku biasa teng griyane enten kirik niku. Ada anjing niku loh, biasa. Karena Imam Malik dan madhabnya Imam Abu Hanifah niku menganggap anjing niku mboten najis. Lho Gus, lah kok jarine awake dhewe najis? Madhab Imam Syafi'i benten. Dadi poine idza walagho jilatan. Lah jilatane anjing niki niku berbahaya. Berbahaya dari kacamata ilmu kedokteran, sangat berbahaya. Mboten enten perkara najis kok gak berbahaya niku mboten enten, mesti berbahaya. Niku alasan kenapa syariat itu menajiskan sesuatu. Lah ikhtiyat kehati-hatian dari Imam Syafi'i niku anjing itu kesukaannya jilat-jilat badan. Dan tidak diketahui kapan anjing itu baru saja menjilat tubuhnya. Maka dari kehati-hatian itu seluruh badan anjing ini hukumnya najis. Ketika menyentuhnya harus membasuh 7 kali basuhan. Salah satunya adalah dengan menambahkan apa? Pasir atau debu atau tanah liat. Lah dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya anjing niki nggih niku ojo najis terus berarti kita seenaknya dengan anjing. Seperti kemarin yang di media sosial itu ada ustadz kok tego nopo nabrak kirik, jarine kirik niku najis. Gak edan niku. Rasulullah niku dawuh, Rasulullah man iqtana kalban, barang siapa niku memelihara anjing, laisa bikal bisoidin wala masyiatin wala ardin, asalkan itu bukan anjing anjing buruan untuk berburu, atau anjing penjaga sawah, atau anjing penjaga ternak, fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin. Niku wong sing jaga anjing, wong sing duwe anjing tanpa adanya keperluan hajat berburu atau menjaga peternakannya, maka setiap hari akan berkurang pahalanya 2 kirot. Nah 1 kirot itu besarnya seperti gunung Uhud. Dari hadis ini ulama mempunyai dalil bahwa hukum memelihara anjing di dalam rumah niku haram. Tapi mazhab Imam Syafi'i, jarine Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim niku enten pertanyaan, hal yajuzu li hifdid dauri, bolehkah memelihara anjing untuk menjaga rumah? Tadi kan disebutkan di hadis bolehnya memelihara anjing kalau untuk hewan berburu dan digunakan menjaga peternakan atau menjaga sawah. Lalu menjaga rumah pripun Gus? Asahuha yajuzu, mboten napa-napa. Kiasan alas salasati amalan bil illat, dikiaskan dengan adanya hajat tadi, anjing digunakan untuk berburu atau menjaga peternakan atau menjaga sawah itu boleh, berarti menjaga rumah juga diperbolehkan. Niki cirose Imam Nawawi wonten ing dalem Syarah Sahih Muslim. Lho Gus, dalil Qur'ane pundi?
Lho ngeten ibu-ibu ingkang kawula hormati. Niki masalah ilmu. Ilmu niku mboten saged pertanyaan hanya dalil saja. Ilmu niku bisalah satil maraqib. Ilmu itu komponennya ada 3. Sing pertama dalil, Quran dan hadis jelas. Yang kedua manhaj, cara menyimpulkan hukum. Yang ketiga khosaisu man yakhudud dalail, sopo sing menyimpulkan dalil atau ulamanya siapa, kredibel atau tidak. Contohnya ngeten, datang Quran ada ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Haram bagi kita, jelas haram niku bangkai, terus darah dan dagingnya babi. Niki jarine sinten? Quran. Rasulullah dawuh wahya hillu ma'uha wa maitatuha. Rasulullah pernah dawuh suatu hari ketika melewati air laut. Ning tengah nopo ning pinggire segara, Rasulullah dawuh, wahai sahabat, yang namanya laut itu airnya suci, bangkai yang ada di dalam lautan itu semuanya halal. Pertanyaannya, lek babi laut pripun? Babi laut niku lho. Lek babi cirose Quran kayak mau haram. Jarene Rasulullah kabeh barang sing ning lautan kuwi halal. Lah terus lek babi laut pripun? Lah kan bingung to ngeten iki. Lah mulane dalil niku mboten saged dipertanyakan. Orang berbicara hukum niku berbicara ilmu, mboten cukup dengan dalil. Harus ada manhajnya. Lah terus contoh malih datang kitab nggih niki, mboten mitos, asli niki. Enten ting lautan niku contone saropon, kepiting. Lek jari ini kan dhafda, kodok. Niku napa? Haram. Karena amfibi, hidup di 2 alam. Lek kepiting rajungan pripun? Dalem pripun niku? Halo. Qur'ane nggih mboten enten niku. Jenengan pirsani teng hadis nggih mboten enten. Saropon niku kepiting niku, dhafda, kodok niku kan mboten enten. Mulane ngeten iki mboten usah tangklet dalil. Tangklet ilmune napa? Referensinya dari kitab mana, asalkan kitab itu kitab yang kredibel, bisa dipegang kejelasan dan kebenarannya, itu yang kita pakai. Dan niku wau dados sekedhik nggih, lek babi laut niku hukume lek jarine Imam Syafi'i karek awake dhewe ndelok piye. Lek awake dhewe ndelok babi laut niku menjijikkan, hukume haram. Min haitsu, dari arah dia itu menjijikkan. Tapi lek babi laut ya orang menjijikkan, kan ngoten niku to, koyok genggeman, koyok napa? Bola, terus napa nggih? Koyok landak ngoten niku lho. Lah ngoten niku jenengan gila napa mboten? Lek gila ya haram. Lek mboten gila ya mboten napa-napa berarti. Nah niku. Terus enten malih teng kitab niku insanul manusia laut. Niku hukume pripun? Niku dadi koyok menungso, cuman enek buntute karo enek siripe. Jenengan nek mangan kewan ngeten iki pripun? Enek insanul manusia laut. Terus enek nopone jenggote. Enek jenggote insanul niku. Niku pripun hukume ngoten niku? Dados karek awake dhewe pripun? Pokok ndelok perkara kok menjijikkan, ojo jarene dhewe lho nggih. Ojo jarene dhewe, tapi jarene penduduk setempat. Niku berarti hukumnya haram lek jarine Imam Syafi'i. Contoh jenengan delok coro kok ora gila, ya monggo didahar. Tapi lek ora gila didahar, lek gila berarti haram. Tapi ojo menuruti dhewe. Jenengan kedah observasi penduduk setempat iki kira-kira gila napa mboten, ngoten lho. Niku mau kejelasan tentang kalbun. Dados kalbun niku
mboten napa-napa untuk menjaga rumah. Mboten napa-napa. Kula sing tanggung jawab dalil niku. Mboten napa-napa. Anjing menjaga rumah diperbolehkan. Syarate ojo sampai kenean kewane. Ojo sampai kenean kewane. Lah omahe jenengan didilati kirik ngoten niku pripun salate? Nah, sing penting syarat ini sing penting. Jadi hukum memelihara anjing di dalam rumah untuk menjaga rumah tersebut diperbolehkan, asalkan ada jaminan terjaganya seluruh sesuatu yang digunakan sholat sepi dari najis mukhalladhah. Monggo lek jenengan saged ngrekso awak saking ngoten niku dan bisa menjaga daerah rumah dari jilatan anjing, maka diperbolehkan. Lek mboten saged Gus kula, ya berarti ora usah. Ngoten mawon. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Cari ini Al-Qur'an wis gak usah debat. Jumlahnya berapa? Di mana tempatnya? Nggak ada yang tahu illa qalil, kecuali orang yang sedikit. Ini sing dimaksud sedikit niku diantaranya nanti Ibnu Abbas. Jadi wong sing ngerti niki wong sithik, sing ngerti niku sing sak semerpe kula saking referensi tafsir niku Ibnu Abbas dan sahabat Ali bin Abi Thalib niku sing semerep sapa-sapa jenenge Ashabul Kahfi. Fala tumari fihim, wis gak usah debat. Illa mira'an zahira, kecuali dengan kaca yang jelas. Artinya pripun? Alla tukadzibahum fi ta'yini dzalikal adad. Gak usah diperdebatkan, tapi yang jadi poin adalah jangan engkau dustakan jumlah-jumlah yang disebutkan Al-Qur'an. Quran tadi mengatakan jumlah Ashabul Kahfi, ada yang mengatakan 4, salah satunya anjing. Ada yang mengatakan berapa? 6, salah satunya anjing. Ada yang mengatakan 8, salah satunya anjing. Jumlah-jumlah ini jangan didustakan, karena ini adalah ucapannya Quran. Masalah mana yang benar? Tafwidhan ilallah pun niku diserah ning Gusti Allah. Tapi yang jelas Quran memberikan opsi-opsi itu tadi, wala tastafti fihim minhum ahada. Sebab niki mangke lek kula panjenengan semakin bertanya berapa jumlahnya, siapa namanya, mesti akhire takoke ning wong Yahudi dan juga Nasrani. Karena cerita Ashabul Kahfi niki lengkapi iku jarene dateng kitab Taurat dan juga Injil. Mula jare Quran wala tastafti fihim minhum ahada. Wis gak usah takok-takok, gak usah berdebat menyebabkan kalian bertanya kepada ahlul kitab. Dari ahlul kitab zaman dulu niku masih terjaga orisinalitasnya. Tapi kalau saat ini niku sampun boten. Karena dikhawatirkan nanti akidah kita malah yang akan rusak. Tapi lek jare ini ahli tafsir illa ma'al aqidatil qawi wa alimatil fil fiqhi wal usul, kecuali lek kula panjenengan niku sampun angsal rekomendasi dari ulama hebat di daerahnya setempat, pingin mencari tahu sapa iki Ashabul Kahfi, piro kabeh jumlahe, dan mengadakan simposium dengan mungkin dengan umat Nasrani atau yang lainnya, asalkan sudah ada rekomendasi dari ulama yang diakui kealimannya oleh penduduk setempat, ya mboten napa-napa. Tapi untuk semata-mata menambah wawasan. Mula poin utamane Ashabul Kahfi dateng mriki niku napa wau? Takwiyatul iman. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi pula godaannya. Monggo sakderenge kawula tutup, ibu-ibu, bapak-bapak, menawi enten sing perlu dipertanyakan, enten apa mboten? Saya mau tanya ini karena
Pinten malih? Ya Allah bagi to. Enten malih mboten? Enten. Mboten enten nggih. Masalah tentang apabila seseorang itu dikhawatirkan rumahnya tidak dimasuki oleh malaikat, niku ada yang mengatakan hadis meniko adalah hadis ketika di rumahnya niku enten patung. Lek sak semrepe kula, lek enten patung, itu pun sebenarnya asline perlu dipertanyakan. Sebab Rasulullah teng griya niku kathah bunikane, dolanane Sayyidah Fatimah. Lah sakniki boneka kalian patung ki apa bedane? Napa? Dalem? Mboten. Ngeten. Rasulullah niku di dalam rumah ada boneka banyak. Kenapa diperbolehkan oleh Rasul? Karena boneka itu ketika dipelihara oleh seorang anak kecil perempuan itu akan melatih tarbiyah si anak itu untuk memiliki sifat keibu-ibuan. Dari sini ulama mengambil bahwa orang yang mempunyai boneka tujuannya tarbiyah, menanamkan sifat-sifat kebaikan, itu diperbolehkan. Enten saya ngomong ngoten. Adapun seandainya ada dalil mengatakan memelihara anjing di dalam rumah menyebabkan malaikat nggak bisa masuk, itu bukan alasan adanya dalil haram. Karena dalil haram itu syaratnya harus ada kata-kata dilarang, pakainya fi'il nahi. Tidak boleh untuk memelihara ini, tidak boleh untuk memelihara ini, harus ngoten niku. Ketika tidak ada fi'il nahi, berarti itu biasanya nanti kesimpulannya bukan ke arah halal atau haram, tapi cuman sebagai fadilahnya saja. Itu pun fadilah nanti diperinci lagi, fadilah dalam masalah apa, itu pun diperinci lagi nanti hadisnya itu derajatnya bagaimana. Jadi seandainya kok ada orang memelihara anjing, saya pun pernah sempat, seingat saya itu orang yang memelihara anjing itu rumah tidak bisa kemasukan malaikat. Ini bukan hadis pelarangan memelihara anjing, karena tidak ada fi'il nahi, tidak ada kata kerja pelarangan. Wong seandainya ada fi'il kerja saja, fi'il kerja atau fi'il ya kerja nggih, artinya fi'il nahi, kata kerja larangan, itu pun nanti nggak mesti haram kok. Rasulullah niku dawuh, siapa yang masuk masjid niku kan napa jarine, la'ak udanna, ojo sampai lungguh dhisik hatta yusalli rakaataini, sampai sholat 2 rakaat. Lah berarti lek duduk masuk masjid kayak kula niki wau kan duduk langsung masuk masjid, apa berarti haram? Padahal ada larangan. Tuh berarti ada perincian lagi. Jadi pertanyaannya panjenengan niku tidak bisa dilandaskan sebagai halal haramnya memelihara anjing. Niku kaitannya dengan fadhail dan juga harus dicari tahu derajat hadisnya niku nopo. Ngoten nggih. Mugi-mugi mawon manfaat dan sakit istiqomah ngeten niki, tambah dino tambah akeh jamaahe dan bisa mengamalkan seluruh ilmunya di dalam keseharian. Apabila dari saya banyak kesalahan, ngapunten ingkang kathah, mohon dikoreksi. Ala hadhihi niyah bi amalin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khususan ila hadrati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya khairal khalqi. Allahumma la taj'alna ya Allah min ahli dhulmi waj'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair waj'alna min ahli husnil azim wa alif bainana wa baina qulubil muslimin bil idafati ma'ar rahmatil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Ladzina. Allah